Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah maupun yang berada dimanapun kita berada. Marilah kita saat ini datang untuk menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau mengakui bahwa Dia adalah Allah yang besar, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pertolongan-Mu, campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala rasa yang Maha Kuasa. Besarlah dan ajaib, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia Tuhan. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Katakan layaklah, layaklah segala bangsa, amin, sujud kepada
percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Dan saat ini Tuhan kami mau memuji, melompat, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau Allah yang bertakhta di setiap pujian kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sangat mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini Bapak Ibu kembali lagi saya mau menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom. Saya percaya bahwa kita semua sehat-sehat dan berada di dalam naungan Tuhan. Amin. Saat ini kita mau memuji dan melompat bagi nama Tuhan. Saya undang untuk semua bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa hanya nama Yesus, Dia adalah Raja kita. Amin. Allah yang perkasa, ya Bapa yang bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, amin, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah
untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita datang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita penuhi hati kita dengan hadirat-Nya. Merindukan, mau memandang wajah Tuhan. Terima kasih Yesus. Hatiku, amin. Dengan hadir-Mu kami rindu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat Tuhan, bawa ku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu kami rindu mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang ku rasakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Sekali lagi katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, amin, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu Tuhan, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu Tuhan, diam di hadirat-Mu. Nanti saya minta Kak Juli bisa berdoa untuk firman Tuhan.
terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur buat kebesaran-Mu yang telah Engkau Allah nyatakan bagi kami saat ini Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau Allah yang akan memberkati kami dan Roh Kudus mula yang akan memberikan pengertian bagi kami untuk boleh memahami setiap daripada kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri tema, jangan berkata apa daya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah peribahasa yang mengatakan, maksud hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Nah, peribahasa ini menggambarkan bahwa betapa tidak berdayanya seseorang ketika ingin menggapai mimpi yang besar, tapi modalnya kecil. Nah, jadi peribahasa ini memiliki arti bahwa cita-cita yang tinggi atau punya harapan yang tinggi, punya kemauan yang tinggi, tetapi tidak ada daya untuk mencapainya atau tidak sanggup untuk mendapatkannya. Seolah-olah untuk dapat memeluk gunung, itu tuh Bapak Ibu Saudara, diperlukan banyak hal. Nah, ibarat misalnya seorang yang ingin menjadi dokter, syaratnya tentu banyak Bapak Ibu. Biaya yang tinggi, otak yang cerdas juga tentunya, kemauan yang keras, kesabaran, apalagi kesehatan yang baik, dan sebagainya. Nah, jarang sekali seseorang memiliki semua persyaratan itu dengan lengkap. Sehingga kita sebagai manusia ya menyetujui kebenaran peribahasa itu Bapak Ibu. Nah, bagi anak Tuhan Bapak Ibu, kelemahan atau ketiadaan daya kita itu bukanlah akhir dari segalanya. Itu bukan alasan untuk kita tidak berjuang lagi. Kita adalah anak-anak Allah dan selalu ada rencana Allah yang indah di dalam setiap ketidakberdayaan kita. Allah sebagai Bapa tentunya menginginkan agar di dalam ketidakberdayaan itu kita semakin bergantung kepada Tuhan, semakin percaya dan tetap berjalan bersama dengan Dia. Nah, ada satu kisah di dalam Alkitab yang menceritakan seseorang yang tidak berdaya oleh karena dia mengalami buta. Namanya adalah Bartimeus. Nah, mari Bapak Ibu bersama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai 52. Sekali lagi, Markus 10 ayat 46 sampai 52. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Bapak Ibu Saudara silakan menyimak. Firman Tuhan berkata, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan dirimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus di dalam perjalanannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapa Bartimeus itu? Bartimeus namanya berasal dari dua kata yaitu Bar dan Timeus yang artinya putra atau anak Timeus. Ya, jadi Bar ini sama artinya dengan kata bin. Misalnya Ishak bin Abraham. Ishak adalah anak laki-laki dari Abraham. Atau misalnya juga Rian bin Pak Porman. Ya, Rian anak laki-laki dari Pak Porman. Nah, Bartimeus ini dia adalah seorang yang tidak diperhitungkan di dalam masyarakat. Dia seorang buta yang berprofesi sebagai pengemis. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa jadi dengan keterbatasan fisiknya itu atau oleh karena kebutaannya itu membuat dia menjadi pengemis.
sehingga dia menjadi orang yang terpinggirkan dan menjadi orang yang tidak diperhitungkan oleh masyarakat yang ada di sekitar situ. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di balik semua itu, Tuhan berkenan atas hidup Bartimeus. Bapak Ibu Saudara, pada masa kini, Bartimeus adalah representatif atau perwakilan dari seorang atau sekelompok orang yang tidak diperhitungkan, yang tidak berdaya, tetapi punya kesempatan untuk dipermuliakan karena sesungguhnya Tuhan berkenan atas hidup semua orang. Luar biasa Bapak Ibu ya, bahwa Yesus kemudian berkenan untuk menyembuhkan Bartimeus. Nah, kemudian apa yang membuat Bartimeus mengalami mujizat di tengah ketidakberdayaannya? Pada pagi hari ini ada dua prinsip yang bisa kita pelajari dari iman Bartimeus di tengah ketidakberdayaannya. Yang pertama, mengenal Tuhan dengan benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali melihat di dalam teks kita, pada saat itu merupakan perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem, dan ketika Yesus kemudian melewati kota Yeriko, nah Bartimeus mendengar apa yang sedang ribut-ribut atau kok bisa lebih ramai dari seperti biasanya. Dia bertanya kepada orang-orang di sekitar situ, dan kemudian orang-orang mengatakan bahwa oh, Yesus orang Nazaret itu sedang lewat. Kemudian ketika mendengar bahwa yang lewat itu adalah Yesus, dia kemudian mengambil kesempatan itu dan berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini Bartimeus menyebut Yesus dengan gelar mesianis, yaitu anak Daud. Dia tidak memanggil Yesus dengan panggilan pada umumnya orang-orang memanggil pada saat itu, yaitu Yesus orang Nazaret. Jadi ketika dia berseru Yesus anak Daud, ini menunjukkan sebuah pengakuan dia atas kemesiasan Yesus. Dan Yesus sama sekali tidak menolak ketika dia disapa atau dipanggil dengan gelar Mesias tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, walaupun sebenarnya pada masa itu ya, gelar Mesias itu memiliki arti bahwa Mesias sang penakluk, yaitu seorang raja dari garis keturunan Daud yang kemudian akan memimpin Israel dan akan membebaskan mereka secara politik. Tetapi bagi Bartimeus, Bapak Ibu Saudara, berbeda. Dalam konsep pemikiran Bartimeus tidak demikian. Bartimeus memiliki iman ketika dia menyapa Yesus dengan Yesus anak Daud. Imannya itu yang kemudian mengubah pemahaman teologisnya, bahwa Yesus adalah pribadi yang dia butuhkan di tengah-tengah ketidakberdayaannya. Dia mempercayai bahwa Yesus bukan hanya sekedar Mesias yang akan melepaskan orang Israel, tetapi Yesus adalah pribadi yang dia butuhkan di tengah ketidakberdayaannya. Pengenalan yang luar biasa akan Yesus. Nah, kemudian di dalam ayat 51 juga Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana pengenalannya yang benar terhadap Yesus. Dia menyebut Yesus Rabuni. Nah, dia menyebut Yesus Rabuni yang mana kata ini merupakan sapaan yang lebih akrab dibandingkan dengan kata Rabi, yang artinya guru atau tuanku. Kata Rabuni ini menunjukkan bagaimana Bartimeus begitu menghormati Yesus dan sepertinya sudah mengenal dia secara dekat. Nah, padahal Bapak Ibu Saudara, Bartimeus itu belum pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sebuah pengenalan yang luar biasa dari seorang yang buta. Walaupun pengenalannya bukan dengan penglihatan matanya. Jadi dalam kata ini, ketika dia memakai kata Rabuni, ada makna hal yang lebih dalam ya daripada kata ini. Ada seperti sebuah hubungan yang sudah lebih dekat, yang sudah lama dibangun. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun Bartimeus buta secara lahiriah, tetapi dia tidak buta secara rohani. Dia mengenal Yesus secara pasti, bahwa Yesus adalah Sang Mesias atau pelepas yang kedatangannya juga untuk mencelikan mata yang buta, untuk membukakan telinga orang yang tuli, dan sebagainya seperti yang dinubuatkan di dalam kitab Yesaya. Di dalam keterbatasan penglihatannya,
dia melihat pribadi Yesus itu begitu terang di dalam mata imannya. Yesus lebih dari seorang pemberi sedekah. Pengenalannya yang benar akan Yesus membuat dia memiliki kepercayaan yang penuh, memiliki iman yang teguh, dan membuat dia percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus sanggup melakukan apa saja bagi dia. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kok bisa Bartimeus punya iman yang teguh kepada Yesus padahal dia kan tidak pernah melihat tanda-tanda atau mujizat yang Yesus lakukan? Nah, saya percaya Bapak Ibu bahwa Bartimeus pasti mendengar berita tentang Yesus itu ketika dia duduk di pintu gerbang kota dan orang banyak lalu lalang, dan saat itu Yesus termasuk sosok yang banyak diceritakan oleh karena melakukan tanda-tanda dan mujizat. Dan ketika orang-orang lewat dan menceritakan tentang mujizat dan tanda yang dilakukan oleh Yesus, Bartimeus mendengar dan membuat dia sepertinya tergugah di dalam hatinya, kemudian berpikir, luar biasa pribadi yang mereka ceritakan itu. Dari pendengarannya kemudian timbul iman untuk bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, penting sekali untuk kita mempercayai dan mengenal Allah dengan benar. Nah Bapak Ibu, kalau saya bertanya kepada kita sekalian, sudah berapa kali kita mendengar berita tentang Yesus? Atau sudah berapa kali kita sering mendengar kuasa Yesus yang terjadi, baik di dalam hidup kita maupun kepada orang-orang yang kita kenal? Kemudian hal apa yang kadangkala membatasi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tidak mempercayai Allah oleh karena ketidakberdayaan yang kita alami? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kadangkala memang kita merasa tidak berdaya dalam perjalanan hidup kita, oleh karena kita melihat bahwa perjalanan hidup kita yang tidak pernah mulus, mungkin begitu banyak lika-liku hidup kita. Dan pasti Bapak Ibu, di dalam kita menjalani hidup, ada hal-hal yang membuat kita bersedih atau membuat kita berduka. Ya, sebut saja yang masih baru-baru saat ini, masa pandemik yang terjadi saat ini. Begitu banyak korban yang terpapar, dan tidak sedikit juga orang yang meninggal, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kemudian susah untuk mencari pekerjaan, banyak usaha-usaha yang tutup, sehingga banyak orang yang menganggur. Belum lagi orang tua pusing untuk memikiri biaya sekolah anak, walaupun anak belajar dari rumah. Belum lagi untuk memikirkan biaya hidup, biaya rumah tangga, biaya makan, biaya listrik, biaya air, dan lain sebagainya. Nah pasti itu seakan-akan membuat kita berpikir, aduh saya sudah tidak mampu untuk menjalani semua ini, mau gimana lagi, seakan-akan semua sudah tertutup. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin sudah banyak kita mendengar tentang kuasa atau kebaikan Allah. Mungkin kita sudah banyak mendengar tentang bagaimana hebatnya Allah, tetapi seakan-akan kita melihat belum ada jawaban dari Tuhan. Kemudian membuat kita menjadi frustasi, membuat kita menjadi seperti meratapi diri, kita kemudian menjadi tidak berdaya, lalu kita bertanya kepada Tuhan, bagaimana saya bisa percaya kepada Allah yang baik dan maha kuasa jika saya dikelilingi oleh hal-hal yang buruk? Bukankah pertanyaan seperti itu kadang muncul di dalam setiap pikiran kita, Bapak Ibu? Seorang penulis buku bernama Christopher S., ketika dia menulis buku di mana Allah saat semua terjadi, mengatakan ada 6 model manusia ketika menanggapi setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya. Model yang pertama adalah model takdir buta. Ya, kelompok ini mengatakan bahwa Q sera sera, apa yang terjadi, terjadilah. Tidak usah percaya kepada Tuhan sebagai kekuasaan tertinggi, tetapi percayalah itu sudah menjadi takdirmu. Kalau engkau tidak berdaya sekarang, ya sudah, berarti itu nasibmu, itu takdirmu. Tidak perlu repot-repot bertanya kepada Allah, mengajukan banyak pertanyaan kepada Allah. Itu nggak perlu, itu pertanyaan bodoh aja itu. Kalau kita bertanya-tanya kepada Allah, jalani saja hidupmu. Kalau tidak berdaya, ya sudah, itu takdirmu. Tapi kalau engkau sanggup, ya sudah, itu juga berarti keberuntunganmu. Ini model pertama, Bapak Ibu, yang mempercayai Allah seperti itu. Kemudian model yang kedua adalah model mengatakan alam ini sudah mencakup semuanya. Yang artinya
tidak ada Allah sama sekali. Mereka tidak percaya kepada Allah sama sekali. Oleh karena ya sudah, alam ini sudah mencakup semuanya. Kelompok ini percaya bahwa Bapak Ibu, apa yang dapat kita rasakan dengan indera kita, itu sudah cukup. Tidak perlu kita membayangkan ada dunia yang lain, ada dunia adikodrati. Berhentilah ya, kelompok ini mengatakan berhentilah mencari Allah, seolah-olah ia dapat memecahkan masalahmu. Tidak ada Allah. Nah, biasanya kelompok ini atau pandangan ini disebut dengan materialisme, yang mempercayai bahwa tidak ada Allah atau tidak ada dunia adikodrati atau dunia supranatural. Dan biasanya juga mereka disebut dengan kelompok naturalisme, yang mengatakan ya sudah, bersikap realistis. Mereka tidak percaya Allah, jadi bersikap realistis saja. Karena alam sudah mencakup semuanya. Model yang ketiga mengatakan Allah ada di dalam alam. Jadi alam adalah Allah dan Allah adalah alam. Nah, mereka berkata seperti itu. Jadi seperti ada satu roh yang menggerakkan alam semesta. Nah, biasanya Bapak Ibu, model ini disebut dengan panteisme. Mereka yang percaya bahwa kehendak Allah itu adalah kehendak alam, dan hukum-hukum alam itu adalah kehendak Allah. Ya, dalam bahasa sehari-hari saya simpulkan saja mengatakan seperti ini. Mereka percaya bahwa kalau terjadi bencana alam, misalnya gempa bumi dan lain sebagainya, jadi kalau alam mengamuk, berarti Allah itu sedang marah. Nah, kelompok ini mempercayai seperti itu. Jadi kalau ada satu peristiwa yang hebat terjadi di alam ini, berarti itu Allah sedang marah. Mereka mempercayai seperti itu. Kemudian model yang keempat, Bapak Ibu. Model yang keempat, mereka mengatakan Allah yang menjadi wasit atau Allah yang jauh. Jadi ini kebalikan dari model ketiga sebelumnya ya. Kalau Allah itu adalah di dalam alam dan alam adalah Allah. Nah, bagi kelompok keempat ini atau model keempat ini, percaya bahwa Allah itu tidak ada di dalam alam semesta. Dia jauh sekali. Dia seperti wasit. Allah tidak berada di alam semesta, bahkan tidak meliputi alam semesta ini. Allah seperti menjaga jarak dan sesekali saja campur tangan, ya seperti wasit. Kalau ada yang melanggar, baru Allah turun tangan. Nah, ini model yang keempat. Kemudian Bapak Ibu Saudara, model yang kelima adalah politeisme, atau kelompok yang mempercayai banyaknya roh-roh atau dewa-dewi, banyaknya kekuatan supranatural. Mereka percaya bahwa setiap tempat itu ada rohnya. Misalnya di pohon-pohon, di mana lagi, di gunung-gunung, di sungai-sungai, bahkan matahari, bulan, dan bintang, planet-planet alam semesta itu ada dewa dan dewinya. Nah, misalnya mereka sebut kalau Mars itu adalah dewa perang, kalau Venus itu dewi cinta. Nah, di dalam kelompok ini, mereka harus pergi mencari ke pohon-pohon untuk meminta kekuatan, minta kekuasaan, atau juga minta kekayaan. Nah, kalau ketika mereka mengalami kegagalan dalam usaha atau kemudian mereka bangkrut, itu berarti mereka tidak melakukan semua syarat ketika mereka melakukan penyembahan di pohon. Nah, biasanya paham itu berkata seperti mempercayai hal seperti itu. Kalau kamu bangkrut berarti ada persyaratan yang kamu langgar. Itu model kelima. Kemudian model yang keenam adalah Allah adalah dalang. Ketika sesuatu terjadi, hal itu karena Allah membuatnya terjadi. Ini kelompok yang keenam atau model yang keenam. Kelompok ini menganggap bahwa Allah yang memainkan boneka wayang seperti seorang dalang. Jadi kita ini seperti wayang yang kemudian Allah yang membuat skenario, dia menyusun sedemikian rupa ceritanya, dan seakan-akan Allah kemudian menjalani kehidupan kita semaunya Allah gitu. Itulah model yang keenam yang mempercayai bahwa Allah adalah dalang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, keenam model ini terjadi oleh karena tidak mengenal Allah dengan benar. Christopher kemudian menjelaskan atau mengatakan bahwa kita harus benar-benar mengenal Allah. Perlu sekali untuk mengenal Allah dengan benar, bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, dan Allah yang memegang kendali
Dia adalah Allah yang dekat, dia bukan Allah yang jauh, Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Masalah besar yang Tuhan izinkan terjadi bertujuan untuk membuat kita dapat lebih mempercayai Allah, belajar semakin percaya kepada Allah. Itu yang dikatakan oleh Christopher. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai Bapak Ibu, di dalam ketidakberdayaan kita kemudian mengalami kebutaan rohani. Jangan sampai ketidakberdayaan kita membuat kita buta rohani. Dalam setiap kelemahan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Dalam setiap beban kita, ketidakberdayaan kita, pergumulan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang peduli, Allah yang penuh kasih, Allah yang tahu apa yang terbaik buat saya dan saudara, Allah yang sangat mengerti setiap kondisi kita. Dan ingat Bapak Ibu, kepercayaan kita kepada Allah itu dimulai atau dibangun ketika kita mengenal Dia dengan lebih erat. Ketika kita mempercayai Allah, kita menunjukkan bahwa benar, saya ini bukan siapa-siapa dan saya tidak tahu apa-apa dan saya sangat memerlukan tangan Tuhan. Dan untuk kita mempercayai Allah, Bapak Ibu Saudara, kita harus senantiasa memandang bahwa kondisi-kondisi sulit yang kita alami itu harus kita melihat melalui kacamata iman, bukan dengan mata panca indera kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah yang mengatakan, sebuah kisah yang menceritakan Jennifer Rothschild. Nah, Jennifer ini adalah seorang wanita yang ketika dia berumur 15 tahun, dia mengalami kebutaan total. Ya, kebutaannya itu terjadi oleh karena serangan penyakit yang bernama pigmentasi retina. Nah, penyakit ini dia menyerang penglihatan itu secara bertahap, kemudian lama-lama menjadi buta secara total. Nah, tentunya betapa dia sangat sedih dari yang bisa melihat kemudian tidak bisa melihat, itu pasti sangat mengganggu dia. Tetapi kemudian Bapak Ibu Saudara, di dalam ketidakberdayaannya, dalam kelemahan dia memutuskan untuk percaya kepada Allah dan mau mengenal Tuhan melalui Alkitab. Dan ketika dia mau mengenal Tuhan dan percaya, kemudian dia bisa menemukan satu kebenaran, bahwa Allah mengasihi dia. Dia kemudian bisa menerima keadaannya dan dia bertumbuh di dalam firman Tuhan. Dan ketika dia bertumbuh dalam firman Tuhan, dia melihat kebaikan Allah walaupun dia mengalami musibah. Dan pada akhirnya, dia menjadi seorang yang hebat, yang menginspirasi. Dia kemudian menikah, dia menjadi seorang ibu, dia kemudian menjadi seorang pengajar, Bapak Ibu, penulis buku, dan dia menjadi guru Alkitab. Dan luar biasa, hidupnya kemudian menjadi inspirasi dan menjadi kesaksian untuk menguatkan banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, pikiran-pikiran pesimis karena merasa kita tidak berdaya, itu hanya akan membatasi Tuhan melakukan perkara yang besar di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi mari kita mengenal Tuhan. Dia adalah Allah yang peduli dalam hidup kita, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Tetap percaya walaupun belum melihat. Prinsip yang kedua Bapak Ibu, agar kita mengalami mujizat di tengah ketidakberdayaan kita, adalah permohonan yang teguh. Ya, kalau yang pertama tadi adalah mengenal Tuhan dengan benar, yang kedua adalah permohonan yang teguh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam teks bacaan kita tadi kita bisa melihat bahwa Bartimeus ini adalah orang yang pantang menyerah. Ketika dia duduk di pintu gerbang kota, kemudian dia mendengar kok hari ini lebih ramai dari seperti biasanya, apa ya yang terjadi? Kemudian dia bertanya kepada orang bahwa yang lewat itu adalah Yesus, dan dengan segera dia mau mengambil kesempatan itu, dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia berteriak pada saat itu mengatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, pada saat itu Bapak Ibu, tentunya Yesus dikelilingi oleh orang banyak, karena biasanya ketika seorang guru terhormat itu berjalan mengintari sebuah tempat, dan pasti yang disertai para murid-muridnya biasanya banyak orang yang mengikuti untuk mendengar pengajarannya. Dan ketika Bartimeus berteriak, itu ternyata teriakannya itu mengganggu orang-orang yang sedang mendengar pengajarannya pada saat itu. Tapi Bapak Ibu, tidak ada yang bisa membatasi hasrat dari Bartimeus
untuk berjumpa dengan Yesus pribadi yang sudah dia nanti-nantikan selama ini. Dia mau lepas dari kekelaman hidupnya. Dia mau lepas dari ketidakberdayaan dia. Dia malah semakin berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat ketika dia berteriak lebih keras lagi, kemudian Yesus menyuruh orang-orang itu memanggil Bartimeus dengan segera. Bartimeus menanggapi panggilan Yesus, meninggalkan jubahnya untuk dia bisa berjalan lebih cepat. Dia punya kerinduan yang besar, punya kerinduan yang luar biasa. Dan kerinduan inilah kemudian yang memungkinkan segalanya terjadi. Nah, di dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, seruan kasihanilah aku itu sebagai doa kepada Allah. Nah, kita bisa melihat khususnya di dalam kitab-kitab Mazmur. Mazmur pasal 4 ayat 2 dengan perikop doa pada malam hari mengatakan, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Di dalam pasal 6 ayat yang ketiga mengatakan, kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana, sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Kemudian di dalam pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-14 mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku. Nah, jadi Bapak Ibu, dengan mengatakan kasihanilah aku itu merupakan sebuah ungkapan doa kepada Tuhan. Dan Bartimeus melakukan hal itu, mengatakan hal itu. Dan menarik Bapak Ibu Saudara bahwa ada 3 unsur doa yang terkandung di dalam permohonan Bartimeus ini. Yang pertama Bapak Ibu, unsur yang pertama adalah seruan yang tidak henti-henti. Jadi di dalam kita berdoa, perlu sekali untuk kita senantiasa berdoa atau berseru kepada Tuhan dengan tidak henti-henti. Itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-47 sampai dengan ayat yang ke-48. Ketika dia berteriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku, orang menyuruh dia diam, tapi dia berseru lagi. Dia tidak terganggu dengan orang-orang yang menegur dia. Tidak ada yang bisa menghentikan upayanya untuk dapat berhadapan muka dengan Tuhan Yesus. Dia telah menanti-nantikan hal ini Bapak Ibu, pribadi yang sangat dia rindukan, yang kepadanya dia bisa menyampaikan setiap keluh kesahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita gumuli saat ini? Apa yang menjadi beban hidup kita saat ini? Teruslah berdoa Bapak Ibu, ya. Teruslah berdoa sampai Tuhan menjawab doa kita. Jangan mengeluh, tetap percaya bahwa Allah pasti buka jalan. Ketika saya remaja Bapak Ibu, ketika saya mengikuti ibadah, kemudian gembala kami, pemimpin kaum muda kami mengatakan seperti ini. Jika engkau punya pergumulan atau jika engkau punya kebutuhan, berdoalah ya sampai Tuhan menjawab. Jangan berhenti berdoa. Kalian bisa berhenti kalau doanya sudah dijawab. Kemudian kami mencatat pokok-pokok doa kami dan kami doakan sampai doa itu dijawab oleh Tuhan. Kami dipesan, kalian bisa berhenti berdoa kalau sudah dijawab oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, penting sekali untuk kita menggumuli setiap hari dan kita sampaikan kepada Tuhan untuk kita bisa menerima mujizat Tuhan itu dengan Tuhan menjawab doa kita. Kebiasaan kita adalah kita ingin ini itu, tetapi kita malas berdoa. Seperti yang dikatakan di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang kita gumuli saat ini, doakanlah sungguh-sungguh. Jangan putus asa, jangan putus harapan, tetap percaya bahwa Tuhan pasti mendengar. Seperti Bartimeus, seruannya berhasil menghentikan langkah kaki Yesus. Dan kemudian Yesus memanggil dia, menyembuhkan dia. Berdoalah sampai mujizat Tuhan nyata dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, unsur doa yang kedua yang terkandung di dalam permohonan Bartimeus adalah permohonan yang sesuai dengan kebutuhan.
di dalam ayatnya yang ke-51. Nah, Bapak Ibu Saudara, Bartimeus itu tahu apa yang benar-benar dia butuhkan saat itu. Ketika Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu?" Bartimeus tidak menjawab, "Tuhan, Tuhan, kasihkah saya uang 1 juta? Selama ini saya cuma terima 1.000. Selama ini kalau orang ngasih cuma 5.000, kasihkah saya uang 1 juta?" Bartimeus tidak berkata seperti itu. Atau mungkin, "Tuhan, mungkin Tuhan tahu dokter mata yang terbaik di mana saya bisa pergi untuk saya bisa mengobati mata saya." Tidak. Bartimeus tahu apa yang dia butuhkan. "Tuhan, yang aku mau adalah aku sembuh. Aku mau sembuh." Karena kebutaannya itu membuat dia menjadi tidak berdaya dan menjadi orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak diperhitungkan. Dia mengalami masa-masa yang kelam. Dia tahu apa yang dia butuhkan saat itu, Bapak Ibu. Di dalam doa kita, mintalah kepada Tuhan apa yang benar-benar kita butuhkan, bukan apa yang menjadi keinginan kita. Yakobus pasal 4 ayat 3 mengatakan, "Atau kamu berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu." Mintalah kepada Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kita. Filipi 4 ayat 19 mengatakan, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus." Jelas Bapak Ibu bahwa Allah sanggup untuk menjawab doa-doa pergumulan kita, menjawab kebutuhan kita. Asalkan kita minta kepada Dia. Itu yang kedua, Bapak Ibu, adalah permohonan yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga, unsur doa yang terkandung dalam permohonan Bartimeus yang ketiga adalah iman yang tidak goyah. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-52. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Bartimeus menjawab, "Rabuni, supaya aku sembuh." Kalimat ini menunjukkan sebuah iman yang tidak goyah, Bapak Ibu. Dan Yesus sendiri mengatakan bahwa, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Iman Bartimeus begitu kuat, tidak goyah, karena dia sudah tahu apa yang dibutuhkan dan dia punya iman yang besar, bahwa saya mau sembuh dan Tuhan pasti melakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, iman di saat kita berdoa membuat kita tetap meyakini kebaikan Allah, meyakini kuasa Allah, meyakini kedaulatan Allah atas hidup kita, walaupun kita belum melihat jawaban. Kadangkala jawaban Tuhan atas doa kita belum terjadi saat itu. Kadangkala jawaban doa dari Tuhan kepada kita itu menunggu beberapa waktu. Dan itu kadangkala membuat iman kita menjadi goyah dalam penantian jawaban akan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, orang yang punya iman yang teguh, punya iman yang kokoh di dalam Tuhan, sekalipun dia belum melihat jawaban Tuhan, dia tetap percaya bahwa Allah akan menjawabnya. Jadi Bapak Ibu, penting sekali iman yang tidak goyah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kebenaran firman Tuhan ini yang ingin saya sampaikan, bahwa sesungguhnya kita semua adalah orang-orang yang tidak berdaya dan sangat membutuhkan tangan Tuhan untuk menopang hidup kita. Jangan takut. Allah adalah Allah yang peduli dan Allah yang siap untuk menolong kita, Allah yang mengerti akan setiap keterbatasan kita. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, maka Allah akan melakukan bagian yang tidak bisa kita lakukan. Milikilah pengenalan yang benar tentang Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat, Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang berkuasa, sehingga kita dapat memandang kondisi-kondisi sulit dengan mata iman, bukan dengan mata jasmani kita atau panca indera kita. Berdoalah sungguh-sungguh, agar kita mengalami mujizat Tuhan. Doa yang sungguh-sungguh ditandai dengan doa yang teguh, yang tidak pernah putus harapan. Doa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan ada iman yang tidak goyah yang menyertainya. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika kita melakukan hal ini, maka kita akan seperti Bartimeus, akan mengalami mujizat Tuhan di tengah ketidakberdayaan kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan buat kita sekalian pada pagi hari ini. Kiranya kita semakin kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur buat hari ini kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk belajar lagi dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk kami benar-benar percaya kepada Engkau Allah, sekalipun kami belum melihat jawaban. Tolong kami ya Tuhan untuk benar-benar semakin kokoh iman kami di dalam Engkau, dan kami tidak pernah berhenti untuk berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, biarlah firman-Mu semakin bertumbuh dan berakar di dalam setiap hati sidang jemaat-Mu. Bapa di surga, pada saat ini juga kami akan membawa setiap doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami ya Bapa. Tuhan, Engkau yang lebih mengenal setiap kondisi bangsa kami. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menolong khususnya buat pemerintahan yang ada di dalam mengatasi pandemik yang sedang terjadi saat ini. Kiranya hikmat daripada Tuhan akan menjadi bagian para pemerintah kami untuk mengatasi situasi pandemik yang terjadi saat ini, dan juga mengatasi ekonomi Indonesia yang saat ini Tuhan agak tergoncang. Dan Tuhan, kiranya Engkau akan menolong para pemerintah kami. Hikmat daripada Allah akan menjadi bagian setiap pemerintah kami. Kami berdoa juga buat situasi pandemik yang terjadi saat ini. Kiranya juga Tuhan akan menolong orang-orang yang sedang berusaha untuk menemukan vaksin yang tepat, dan juga yang berusaha untuk menolong para pasien yang terpapar. Kami berdoa buat para tenaga medis, biarlah Tuhan akan menolong setiap tim yang menangani hal ini. Berikan hikmat, berikan kemampuan, dan juga kesehatan yang baik ya Tuhan. Tuhan juga menolong, kami berdoa buat orang-orang yang saat ini bergumul dalam kesehatan oleh karena terserang penyakit ini ya Tuhan. Kami berdoa setiap para pasien yang terpapar COVID-19, kiranya penghiburan daripada Allah, kekuatan daripada Allah, dan khususnya kesembuhan dari Tuhan akan menjadi bagian mereka. Bapa di surga, kami berdoa juga buat kota Batam ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan menolong, memulihkan juga kondisi ekonomi. Kami berdoa buat orang-orang yang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan Engkau akan buka jalan. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Dan biarlah kami tetap sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan sampai kami melihat jawaban Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu ya Bapa. Kami berdoa buat jemaat anugerah maupun jemaat Bethesda. Kami membawa dalam tangan-Mu dalam setiap pergumulan mereka yang saat ini juga mungkin sulit dalam mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan Engkau yang akan menolong membuka jalan. Kami berdoa mungkin orang yang saat ini juga dalam pekerjaan mereka, biarlah Tuhan juga menyertai dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. Perlindungan daripada Allah menjadi bagian seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Mencukupkan segala kebutuhan yang mereka perlukan di rumah ya Bapak. Berkati juga para orang tua yang juga bergumul saat ini untuk mengajar anak-anak di rumah yang melakukan sekolah online. Kiranya hikmat dan kesabaran dari Tuhan akan menjadi bagian setiap para orang tua. Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah dalam situasi-situasi ini iman kami semakin bertumbuh dalam Tuhan. Bukan semakin menjauh daripada Tuhan, tetapi kami semakin mencari Tuhan, semakin memerlukan Tuhan, dan semakin merindukan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh pergumulan dan doa-doa kami ini dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang akan menjawab tepat pada waktunya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai, dan mari kita angkat pujian kita yang berkata, kami memuji kebesaran